Bab 2565. Berbalik lagi. Dalam energi 5 batu abadi, di antaranya ada seberkas cahaya peri melintasi udara dan langsung menuju Yudasue. Awalnya Yudasue berada di tempat yang tidak ada orang sama sekali, sepertinya seharusnya tidak memilihnya sebagai target. Tetapi ketika Erikin mengatur formasi, dia secara khusus menggambar pola formasi yang sesuai dan memasukkan energi Yudasue ke dalamnya. Kultivasi iblis lainnya boleh menghindari serangan kedua ini, tetapi Yudasue sebagai dalang, harus melakukan yang terbaik untuk membunuhnya. Ini adalah daya ledak batu abadi, bocah itu bahkan memiliki batu abadi dan dia rela menggunakannya dalam formasi. Yudasue melihat cahaya peri terus bergegas ke arahnya, pupilnya mengecil. Cahaya Reiki yang sebelumnya meledak, Yudasue sudah menghitungnya, formasi yang begitu besar dan begitu banyak serangan Reiki, batu roh yang dimasukkan Erikin ke dalamnya mungkin tidak kurang dari 40 hingga 50 ribu buah. Dan kini, ada banyak cahaya yang dipadatkan oleh energi abadi yang mengejar. Berapa banyak harta yang dimasukkan Erikin dalam formasi besar ini? Yudasue tidak bisa percaya, dan yang paling membuat dia gelisah adalah sejumlah kecil roh senjata yang tampak sebelumnya. Dia sudah melihat posisi batu roh dan batu abadi sekarang. Erikin melakukan sesuatu pasti tidak akan sia-sia. Lalu senjata roh senjata yang tidak digunakan ini untuk apa? Master Guru. Melihat cahaya peri terus mendekat, pria berbaju biru di samping yang lengannya patah juga tampak panik. Jangan khawatir, Nick, cahaya pedang ini tidak akan melukaimu. Yudasue menunjukkan kelembutan langka di wajahnya, melindungi pria berbaju biru di depannya. Dia melambaikan tangannya ke belakang dengan keras. Puluhan energi hitam yang memadat di belakangnya semua bergegas menuju cahaya peri. Energi hitam dan cahaya peri saling bertabrakan, suara menusuk terdengar, seperti suara korosi. Energi-energi hitam ini semuanya terpadatkan dari energi iblis yang murni, yang kebetulan berlawanan dengan energi abadi. Dengan energi hitam yang terus memusnahkan, meskipun masih ada seberkas cahaya peri yang menghancurkan energi iblis dan bergegas menuju Yudasue, tetapi ditahan oleh Yudasue dengan mudah. Yudasue ini sedang kabur mengikuti caraku. Di atas, melihat Yudasue menenangkan serangan energi abadi lagi, Erikin mengerutkan dahi. Setelah mengaktifkan formasi, dia tidak bisa kabur dari formasi pemusnah iblis, jadi wajar untuk memilih rute penghindaran yang paling cocok. Termasuk cahaya Reiki yang sebelumnya, itu sudah sangat kecil ketika tiba di tempat Erikin. Tetapi dia tidak menyangka bahwa reaksi Yudasue begitu cepat. Sekarang dia sepenuhnya mengikutinya di belakang. Setelah roh senjata secara tidak sengaja terungkap di dasar laut, Erikin tahu bahwa jebakan kali ini mungkin tidak sempurna, tetapi Yudasue adalah pemimpin aliansi darah, dia tidak mungkin membiarkannya kabur dari area formasi ini dengan mudah. Menghunus pedang Kingtong, Erikin berbalik dan langsung menyerang ke Yudasue. Kamu bahkan berani kembali. Berani sekali. Melihat Erikin bergegas kemari, Yudasue menyipitkan mata dan menunjukkan hinaan di wajahnya. Kultivasimu masih oke jika dibandingkan dengan kultivator fase penilaian awal, tetapi dibandingkan denganku, kamu kalah jauh. Yudasue meraih udara dengan tangannya yang besar, gumpalan energi hitam langsung memadat menjadi pisau iblis dan menebas ke arah Erikin. Reiki di seluruh tubuhnya meledak dan air laut yang bergolak tampak mendidih. Yudasue berteriak, pisau iblis hitam menebas, berubah menjadi ribuan cahaya hitam, menguapkan air laut, mengguncang udara, seolah cukup untuk memotong segalanya. Erikin juga tidak mau kalah, tulang besi dan tubuh emas membungkus seluruh tubuhnya, teknik naga terbang dilakukan, mengangkat tangan untuk memanggil 16 naga emas raksasa. Cahaya hitam memenuhi langit dan naga api menghembuskan napas.
Tempat di mana Eric Kin dan Yuda Sue bertarung, air laut langsung menguap, membentuk tempat seperti ruang hampa. Pria berbaju biru melayang di samping, beberapa kali ingin menunggu kesempatan untuk bertindak dan menjebak Eric Kin, tetapi energi api suci di tubuh Eric Kin terlalu kuat, membuatnya tidak menemukan kesempatan sama sekali. Dia hanya bisa menembakkan Reiki dari jauh untuk mengganggunya. Dalam sekejap, Eric Kin dan Yuda Sue sudah bertarung ratusan kali. Tetapi dalam pertarungan, terlihat jelas bahwa Yuda Sue lebih unggul. Energi hitam memadat menjadi binatang aneh, menggigit naga emas raksasa di depannya dengan satu gigitan, kemudian mengibas ekornya dan kebetulan mengenai tubuh Eric Kin. Eric Kin mundur sedikit, sumber energi di luar tubuhnya juga terguncang sampai retak. Dia mengangkat tangannya lagi untuk memadatkan naga api raksasa dan membunuh monster energi hitam itu. Pada saat yang sama, Eric Kin mengerutkan dahi. Mereka berdua bertarung di area terbuka. Teknik naga terbang adalah metode terbaik Eric Kin saat ini. Bagaimanapun itu adalah kecocokan teknik rahasia api suci yang ditinggalkan oleh Master Abadi Tian Huo dan mantra suci api abadi. Itu adalah metode sempurna yang dapat membentuk Taoisme. Dan metode energi hitam yang digunakan oleh Yuda Sue jelas juga merupakan teknik serangan kelompok. Tetapi setelah bertarung, Eric Kin jelas merasakan energi mereka berdua hampir sama. Tetapi objek ilusi energi hitam Yuda Sue selalu dapat membunuh 2 atau bahkan 3 naga api raksasa miliknya. Itu adalah alasan mengapa dia terkena serangan energi hitam barusan. Iblis Fu, apa yang terjadi? Ilmu sihir Yuda Sue tidak membentuk Taoisme yang sempurna dan tidak mungkin memiliki dukungan energi abadi sepertiku. Kenapa ilmu dewa yang sama tetapi dia lebih kuat? Sambil bertarung, Eric Kin sambil berpikir. Memang ada perbedaan kultivasi antara mereka berdua, tetapi 2 poin lainnya, Eric Kin mampu untuk meratakan perbedaan ini. Tetapi situasi saat ini, dia masih sepenuhnya dirugikan. Ini seharusnya yang dikatakan oleh Yuna Han, mungkin karena ilmu dewa berbeda. Kata Iblis Fu. Ilmu dewa memang ada tingkatnya. Aku juga teringat sesuatu, tetapi sayangnya aku lupa detail aturan pembagiannya. Poin terpentingnya kamu malah tidak bisa mengingatnya. Eric Kin tak bisa berkata-kata, sepertinya dia hanya bisa bertanya kepada Yuna Han setelah semuanya selesai. Dalam pertarungan pun berani lengah. Namun pada saat ini, sebuah suara yang dingin terdengar dari belakang Eric Kin. Kemudian sosok pria berbaju biru muncul, seperti hantu. Pedang menusuk dengan cepat, seperti ular berbisa yang keluar dari lubang, menusuk ke jantung Eric Kin. Matilah. Wajah pria berbaju biru penuh dengan senyuman kemenangan. Sebelumnya Eric Kin mematahkan satu lengannya, dia sekarang mau mengambil nyawa Eric Kin. Energi yang ganas sudah melekat pada pedang. Selama menembus tubuh Eric Kin sedikit, itu sudah cukup untuk membentuk badai dan menghancurkan organ Eric Kin hingga berkeping-keping. Namun menghadapi serangan depan belakang Yuda Sue dan pria berbaju biru, Eric Kin tersenyum dingin. Pada saat cahaya pedang menembus perisai tulang besi dan tubuh emas di tubuhnya, senyum di wajah pria berbaju biru berubah menjadi kaget. Serangga-serangga beracun seukuran ibu jari dengan cangkang hitam dan garis-garis emas, dan mata dinginnya sedang menatapnya. Sky Eater biasa hanya seukuran biji wijen dan level elit bisa mencapai seukuran kacang kedelai. Hanya Sky Eater level raja yang bisa tampak seperti ini. Meskipun Eric Kin baru memelihara ratusan Sky Eater level raja dan belum sepenuhnya dewasa, tetapi kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan Sky Eater Elite. Shoot! Sky Eater level raja ini terbang keluar dan langsung menggigit pedang spiritual. Setelah beberapa gigitan, di bawah tatapan kaget pria berbaju biru, pedang yang dipenuhi Reiki seperti balon yang berlubang, semua Reiki menyebar. Pria berbaju biru panik. Apa sebenarnya serangga-serangga kecil ini?
Giginya begitu tajam sehingga bisa menghancurkan pedang spiritual level atas dalam sekejap. Bersambung.